Pemilihan gubernur dulu menggunakan kampanye yang membelah masyarakat dengan menggunakan agama. Apakah Anda menyesal melakukan itu? Tanya si pewawancara. Anies menjawab, pembelahan itu adalah hal biasa dalam politik. Kalau ada dua pihak yang bertarung dan ada perbedaan identitas antara keduanya, maka identitas itu akan menjadi faktor pembelah. Belum lama ini Anies diwawancarai TV Australia ABC. Sontak saja para pemuja Anies menghebohkan wawancara itu dengan bahasa yang bombastis. Tapi yang tidak mereka sadari, dalam kehebohan itu sebenarnya Anies sedang membuka aibnya sendiri. Dalam wawancara itu disinggung soal politik identitas yang memecah belah warga Jakarta. Ada jenazah yang bahkan terancam tidak disalati dan dikuburkan karena hanya dia mendukung Ahok. Ini karena politik identitas yang dimainkan oleh pendukung Anies. Pada waktu Pilgub 2017 itu, Anies didukung penuh oleh FPI yang merupakan ormas yang anarkis. Dalam kampanye Pilgub itu, pendukung Anies menjadikan masjid sebagai tempat kampanye. Mereka memobilisasi massa untuk salat subuh dan menjejalinya dengan ancaman memilih pemimpin non-muslim. Akhirnya banyak orang yang terdoktrin dan mau memilih Anies karena takut masuk neraka. Strategi itu berhasil dan membuat Ahok hampir sama sekali tidak mendapatkan penambahan suara. Itu terlihat dari pemilihan putaran kedua yang membuat Anies unggul setelah mendapat limpahan suara dari para pemilih AHY. Apalagi waktu itu pendukung Ahok juga bersikap keras pada AHY, sehingga membuat mereka antipati dan lebih menjatuhkan pilihan pada Anies. Propaganda memilih pemimpin seagama itu yang namanya politik identitas dan dampaknya sangat terasa di daerah lain di luar Jakarta. Dalam wawancara dengan TV ABC itu, Anies menyatakan bahwa di setiap pemilu pasti ada isu yang membuat diskusi terbelah. Apalagi jika calonnya berasal dari etnis atau agama yang berbeda. Jadi menurut Anies, pembelahan di masyarakat itu terjadi secara alami. Perbedaan antara dua kandidat akan dijadikan sebagai isu pembelah. Pernyataan Anies ini sekilas terdengar waras, tapi sebenarnya ini bermasalah. Setiap perbedaan memang berpotensi melahirkan pembelahan. Yang jadi pertanyaan kemudian, apakah potensi itu dimanfaatkan oleh politisi? Jika potensi itu tidak dimanfaatkan, pembelahan tidak akan merasuk sangat dalam. Bahkan ketika proses pemilu selesai, pembelahan tadi selesai. Tapi ketika politisi memanfaatkan potensi pembelahan tersebut, yang terjadi adalah praktek politik identitas dan dampaknya sangat berbahaya karena dia tidak terjadi secara alami. Dalam kasus Pilkada Jakarta, Anies memanfaatkan potensi itu dan mengakibatkan dampak sosial yang sangat parah, sehingga mayat seorang Muslim tidak bisa disalatkan. Padahal menyalatkan itu adalah kewajiban masyarakat. Semua itu dilanggar oleh masyarakat karena propaganda yang dilepaskan oleh pendukung Anies tentang keharaman memilih pemimpin non-muslim. Akibatnya muncul tafsir sesat bahwa pemilih pemimpin non-muslim boleh tidak disalatkan. Jadi, alasan Anies soal potensi pembelahan itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Pembelahan memang bisa terjadi secara alami, tapi sebagai manusia yang mencintai kerukunan harus dilakukan proses merukunkan pembelahan itu agar tidak terjadi konflik. Anies juga beralasan selama 5 tahun memimpin Jakarta telah memberikan persamaan pada penduduk Jakarta dalam memberikan keadilan. Pernyataan ini mungkin dimaksudkan sebagai bantahan bahwa Anies telah memainkan politik identitas di Jakarta. Dia ingin berkata, selama 5 tahun itu Anies telah berupaya bersikap adil. Tapi pernyataan Anies sebelumnya sudah cukup jelas
bahwa politik identitas itu tak terhindarkan. Anies bahkan membiarkan para pendukungnya mengeluarkan kata-kata keji pada Ahok dan membuat propaganda rendahan. Jadi, wawancara Anies di Australia itu adalah pengakuan Anies terhadap praktik politik identitas yang dilakukan oleh pendukungnya pada Pilgub Jakarta 2017 silam. Dia memang beralasan pemecahan itu sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Padahal itu semua hanya soal pilihan. Seorang oportunis akan memanfaatkan apa saja untuk berkuasa, termasuk memecah belah bangsanya sendiri. Tapi seorang nasionalis akan mementingkan keutuhan bangsanya daripada kekuasaan. Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan. Kalau ada calon pemimpin yang menganggap pemecah belahan itu hal yang biasa, tentu ini akan mengancam kesatuan. Karena meskipun Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan, dia harus disatukan dengan semangat kerukunan. Jangan memanfaatkan perbedaan itu sebagai alat untuk memecah belah agar bisa berkuasa. Ayo, pilih pemimpin yang nasionalis, bukan yang oportunis.